Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Dan kami saat ini mau mempelajari pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman kebenaran yang sedang berlaku, yaitu firman kebenaran firman-Mu Tuhan, dari Roma sampai Filemon, kami akan mengerti dan mempelajarinya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengarahkan pikiran kami, agar kami mengerti Tuhan apa pikiran. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat ini. Saya juga akan menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di media sosial seperti di Facebook dan di YouTube. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya memulai khotbah saya akan menyapa dulu buat Bapak Dallas yang di rumah. Saya yakin dan percaya Bapak sedang menyaksikan, dan kami mengasihi Bapak Dallas. Kami berdoa untuk kesembuhan Pak Dallas. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelumnya saya minta tolong kepada multimedia untuk membuka dari 1 Korintus 11 ayat 1 dulu. Ya. Pak Charles tolong membaca dengan suara yang keras. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar ya tadi ya. Jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus. Oke, sekarang saya minta saya akan khotbah dengan interaktif ya pada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mendengar dari 1 Korintus 11 ayat 1. Pegang dari awal khotbah saya, simpan di dalam pikiran Bapak Ibu. Ya. Oke. Ingat terus ya. Kemudian di sini yang saya angkat dalam tema kita pada pagi hari ini adalah gunakan pikiran Kristus di setiap aktivitas kehidupan setiap hari. Ya, terambil dari 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dianya huruf besar ya, yaitu Tuhan. Kemudian, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Berarti apa saudara? Kita pun sebagai seorang pengikut Paulus dapat juga mengetahui pikiran Kristus. Ya. Sekarang pikiran Kristus itu ya benar-benar ada dan nyata. Oke, selanjutnya jemaat gereja tubuh Kristus sudah seharusnya menggunakan pikiran Kristus dalam menjalani kehidupan setiap hari. Pak Charles, saya minta izin saat ini saya menggunakan media gambar ya. Ya. Yang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Ya, secara lengkapnya tidak ada kepala, hanya badannya. Berarti kepalanya nggak ada. Kalau kepalanya tidak ada,
Berarti siapa yang mengontrol pikiran anggota tubuhnya? Tidak ada. Ya. Pada saat, ya, katakanlah di sini ibu-ibu yang masih muda yang punya anak satu kecil, seperti Ibu Siti Mariam ya, ada Selin. Siti Mariam maaf. Ibu Panjaitan ya. Pada saat Selin nangis, lapar, apa yang ibu pikir? Kasih makan, kasih susu. Karena Selin belum bisa untuk datang ke meja makan, membuka tudung saji, lalu mengambil piring, menyendok nasi, belum bisa. Ya, berarti apa? Ada pikiran kita untuk mengambil sesuatu. Begitu juga yang lain. Ya, ada pikiran kita. Pada saat kita haus, kita ambil gelas, isi air, lalu minum. Maka tercapailah tujuan kita. Yaitu apa? Yang tadinya haus, minum. Maka tidak haus lagi. Oke, kalau kita lihat, serem ya. Kalau tidak mempunyai pikiran. Nah, sekarang kalau dia punya kepala, punya pikiran, tapi dia belum kenal Yesus, apakah hidupnya tertib? Pasti tidak. Pasti tidak. Bagaimana cara mengetahui dan menggunakan pikiran Kristus? Yang pertama, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita. Lewat darahnya yang kudus, membayar lunas segala dosa kita. Maka kita beriman kepadanya. Seperti dalam Efesus 2 ayat 13. Mari kita buka Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke. Lalu saya menggunakan gambar yang kedua, ya, seperti ini. Ya. Opung. Ini bukan gara-gara saya botak, saya ambil gambarnya botak juga. Jadi dia pegang Alkitab, ya, kita ibaratkan seperti itulah. Berarti dia membaca Alkitab. Kemudian dia membaca Roma sampai Filemon. Ya. Akhirnya dia mengerti pikiran Kristus. Ya. Apapun background pekerjaannya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang bapak yang bekerja dimanapun, kita harus memakai pikiran Kristus. Apakah kita bisa menemukan pikiran Kristus? Bisa. Di mana? Di Roma sampai Filemon. Itu semua lini kehidupan dikupas di situ. Ya. Makanya kita bisa akhirnya mengetahui apa yang berkenan pada Allah. Yang pertama tadi adalah beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, orang Kristen atau pengikut Kristus dari bangsa lain khususnya, apakah harus melakukan pertobatan? Pertama kali adalah kita harus mengerti apa arti pertobatan.
Pertobatan adalah tadinya kita nggak tahu nih yang berkenan kepada Allah apa. Lalu kita membaca dan tahu. Ya. Kalau beriman kepada Kristus adalah keselamatan. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berpikir lagi seperti ini. Siapa yang percaya saat ini sudah selamat? Angkat tangannya. Oke. Sekarang kita sudah selamat, kita taruh di pikiran kita. Ya, bahwa kita orang yang sudah selamat. Mulai kita fokus kepada keselamatan. Kita fokus sekarang pada keselamatan. Terus apa yang harus dilakukan? Pertobatan itu adalah perubahan. Perubahan yang tadinya nggak tahu kehendak Allah, jadi tahu kehendak Allah. Ya. Saulus yang tadinya pembunuh pengikut-pengikut Kristus, ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi Tuhan yang selama ini didapatkan dari imam-imam besar Israel. Seperti yang tadi Pak Charles bilang, dia hanya anak tukang kayu. Ya. Bahkan sampai menyalibkan Yesus Kristus. Akhirnya dia tahu. Dia beriman. Ya. Kalau orang Israel, pertobatannya harus dilihat. Dilihat oleh siapa? Oleh orang lain yang menyaksikan. Oh, apa pertobatannya? Oh, dia bertobat harus dibaptis, diselamkan di dalam air. Itulah kalau orang Israel. Ya, sekarang saya tanya, apakah Rasul Paulus orang Israel? Ya, dia orang Israel. Makanya dia harus dibaptis. Tapi, dengar Bapak Ibu, tapi Rasul Paulus, walaupun dia orang Israel, tapi Tuhan Yesus menginginkan dia sebagai Rasul untuk memberitakan kebesaran nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja, dan orang-orang Yahudi. Ya, itu di dalam Kisah 9 ayat 15. Ya. Nah, yang saya katakan di poin kedua ini tadi, apakah orang Kristen juga harus melakukan pertobatan setelah bangsa-bangsa lain ya, setelah selamat? Harus, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk dapat terus akhirnya mengetahui keselamatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kita. Ya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan tubuh kita untuk dibaptis, tapi mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kemudian, poin yang berikutnya, berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Untuk lebih mengkokohkan firman Tuhan ya, mengkokohkan bahwa apa yang harus kita lakukan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kemudian poin besar yang ketiga, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Mari kita buka dan kita sama-sama mendengarkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Dari ayat 3-nya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Coba perhatikan semua orang. Apakah itu hanya untuk pelayan firman saja? Pak Charles, Pak Pardosi, saya, Pak Dallas, Sostenes? Bukan. Semua orang, termasuk Bapak dan Ibu yang lain semua. Ya. Datang kepada pengetahuan yang benar. Harus belajar ya. Apakah pengetahuan akan kebenaran itu? Untuk mengetahui apakah itu pengetahuan akan kebenaran, dengan terjemahan bebas saya mengatakan, itu adalah suatu hal yang merupakan pernyataan mempunyai nilai yang benar. Saya ingat perkataan Saudara Sostenes pada saat dia khotbah minggu kemarin. Ya, yang mana sih yang benar? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah benar, benar, dan benar. Ya, tidak ada tapi, tidak ada karena, yang benar. Kalau kita tarik dalam kerohanian pengikut Kristus, pengetahuan kebenaran adalah Allah berkenan semua orang memperoleh keselamatan. Fokus pada selamat, tadi saya bilang kan, mari kita fokus ke keselamatan, lalu fokus kepada pengetahuan yang benar. Karena Paulus sendiri mengajarkan untuk kita mengusahakan keselamatan kita ya Pak Charles. Ya. Kemudian berikutnya, di dalam Efesus 2 ayat 8 yang kita baca tadi, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kita melihat dulu dari Injil. Ya. Apakah itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kalau kabar baik kan enak dengarnya ya. Tapi kalau kabar buruk nggak enak dengarnya. Tapi kalau kabar baik enak. Ya. Nah, ada Injil yang enak, yaitu Injil kasih karunia. Ya. Kalau kita perhatikan, Injil kasih karunia itu disampaikan kepada semua orang. Disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung melalui penyataan kepada siapa? Paulus, Rasul Paulus. Rasul Paulus taat dan mau taat menjadi medianya Tuhan Yesus. Dialah yang meneruskan kepada orang-orang. Makanya kita orang Kristen punya apa? Alkitab. Alkitab ini kalau tidak ada Roma sampai Filemon,
tidak lengkap. Ya. Kita bahas di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kita baca ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 dengan perikop hanya satu Injil. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Nah, mau orang lain mengatakan ada Injil lain di luar Rasul Paulus. Ayat ini kita baca. Ya. Hanya sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, di sini kata kuncinya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Paulus mengulangnya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia dan kesukaan Allah? Atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, di sini sudah tegas sekali Paulus mengatakan hanya ada satu Injil. Ya, di luar jemaat Galatia ada beredar yang bilang ini Injil ini Injil itu, ini Injil ini. Ya, itu bukan Injil. Bukan kabar baik. Kalau berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Kemudian jemaat tubuh Kristus sudah seharusnya mempelajari dan mengerti, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Injil. Roma sampai Filemon. Itu adalah Injil Kristus. Karena tadi saya bilang, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus meneruskan kepada kita. Ya. Roma sampai di Filemon, sampai dengan Filemon. Ya. Berarti apa? Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang duduk di tempat ini dan yang mendengarkan firman saat ini. Ya. Khususnya untuk di tempat ini. Bapak, Ibu di sini dan saudara-saudari sudah mendapatkan kebenaran yang tepat, yang sesuai berkenan kepada Allah. Ya, jangan sia-siakan itu. Kerjakan keselamatan Bapa dan Ibu. Ya. Ya, kalau kita lihat hanya ada satu Injil. Kan tadi saya bilang jemaat semua untuk mempelajari dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan setiap hari. Yaitu Roma sampai dengan Filemon. Itu merupakan pikiran Kristus. Kenapa? Ini jawabannya. Yang pertama, agar kita dapat membagi kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Ya. Kalau kita lihat arti membagi, ya, yang gampang kita cerna adalah membagi makanan untuk orang tua dan anak-anak. Ya. Katakanlah di meja makan ada 2 meja ya. Meja makan ini semua lauknya pedas-pedas,
hanya orang dewasa yang sanggup memakannya. Tapi di meja yang ini tidak pedas, hanya anak-anak yang mampu memakannya. Jadi anak-anak, tolong Bapak Ibu, anak-anaknya dibawa ke meja yang sebelahnya. Begitu juga firman kebenaran, firman Allah. Ya, firman Tuhan ada yang untuk bangsa Israel dan ada yang untuk bangsa-bangsa lain di luar Israel. Nah, kalau seorang anak dia tidak mau dengar atau dia asik bermain, tiba-tiba perutnya lapar, lalu dia datang kepada meja yang makanan untuk orang tua, maka dia merasakan apa? Pedas. Aduh, sakit ya. Mah, kok aku sakit perut ya? Kamu makan dari yang mana, nak? Meja yang itu. Wah, itu orang tua itu yang makan karena pedas di situ. Begitu juga kita. Kita orang Indonesia nih. Ya, bukan dari suku Yehuda, bukan dari suku Benyamin, tapi suku Jawa, suku Batak, suku Manado, suku Ambon. Datang nih kepada firman kebenaran untuk mengaplikasikannya kehidupannya setiap hari. Ya. Bukan ke Roma sampai Filemon. Makanya ada tuh orang yang sakit dulu ya. Ini saya saksikan di depan mata kepala saya. Seorang pendeta datang kepada orang yang sakit. Tahu apa yang ditanyakan? Dia bilang, Pak, jujur yang saya tanyakan ya, apakah Bapak sering memberi perpuluhan atau tidak? Aduh, saya nggak pernah beri perpuluhan. Nah, inilah penyebabnya Bapak sakit. Itu saya saksikan di mata kepala saya. Kenapa kamu nggak bekerja sampai sekarang? Kata pendeta. Kamu bayar perpuluhan nggak? Bagaimana saya mau bayar perpuluhan, Pak? Gaji aja nggak punya, pekerjaan nggak punya. Terus pendeta langsung gini, oh iya ya, mungkin kamu belum pernah berpuasa, ya kan? Ini banyak yang terjadi saat ini. Makanya banyak orang bingung nih. Susah ya ternyata ikut jadi orang Kristen ya. Susah ya. Padahal Tuhan Yesus langsung loh yang membagi. Ada firman yang untuk orang Israel, bangsa Israel, ada yang untuk bangsa lain. Bahkan Tuhan Yesus sudah membukakan ya pikirannya. Kalau kita baca tadi di Kisah 9 ayat 15, dia sudah menunjuk Rasul Paulus sebagai rasul yang harus diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Ya, tapi karena ada orang yang mengacaukan, dibukalah dari Daud, dari ini untuk disadur dan diaplikasikan kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Bingung akhirnya. Ya, kebingungan yang terjadi. Ya, akhirnya kita tidak dapat membagi kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Kita buka di 2 Timotius ayat 2 ayat 15. 2 Timotius ya, ayat 15. 2 Timotius 2. Oke. Kita baca dari ayat 14-nya. Bahkan dari perikopnya.
Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat, yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Kemudian ayat 15-nya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, di sini Paulus mengatakan bahwa jangan ada orang yang bersilat kata. Tahu arti bersilat kata ya Bapak Ibu ya? Banyak orang tua atau guru yang mengatakan kepada muridnya dulu di sekolah, kamu jangan bersilat kata, kan gitu kan. Nah, itu bersilat kata tuh lebih kayak apa ya, cocokologi ya Pak ya. Kayak mengajak orang untuk memahami seperti dia gitu ya. Beredar mengatakan pada kita orang-orang Kristen bahwa kita adalah Israel rohani. Itu contoh tepatnya bersilat kata. Kita adalah Israel rohani. Bagaimana Israel rohani? Ya. Oke, kita teruskan ya di poin yang kedua. Kenapa ya kan harus Injil kasih karunia yang dibawakan Rasul Paulus? Itu yang harus kita pelajari dari Roma sampai Filemon. Ya, itu yang pertama, agar kita dapat membagi dengan tepat. Yang kedua, kita menjadi kuat. Iman kita tidak dapat digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat seperti angin palsu yang saat ini sedang beredar. Ya, Bapak Ibu ya. Contoh yang saat ini sedang terjadi adalah Hyper Grace Community. Kenapa yang saya angkat Hyper Grace? Karena Hyper Grace dia juga menyadur Injil kasih karunia. Hanya ada satu perbedaan. Ya. Orang-orang Hyper Grace menjalani dosa tanpa merasa dosa. Karena dia mengatakan ya bahwa kita sudah selamat, ditebus darah Yesus. Ya, berimanlah kita kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak melakukan pertobatan, mempersembahkan tubuh seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi dia mengatakan bahwa semua itu udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mau melakukan hal-hal yang salah, nggak apa-apa. Seperti apa? Percabulan. Ya. Dia tidak segan-segan. Padahal punya istri. Tapi dia berpacaran dengan perempuan lain. Hidup dalam percabulan. Ya. Atau ya, dia sudah mengerti kasih karunia, tapi dia tidak mempersembahkan tubuhnya. Yang tadi kita sama-sama mengatakan ya, dia tidak mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, maka jadilah dia orang seperti gambar ini. Ya. Padahal yang Tuhan mau kita memakai pikiran Kristus. Masuk dalam pengetahuan yang benar. Ya.
Oke. Yang ketiga, kita akan mengerti dalam menjalani kehidupan dunia ini apa yang harus kita lakukan kalau kita miliki pikiran Kristus. Roma sampai Filemon itu membahas semua lini kehidupan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Udah diselamatkan, dikasih tahu lagi. Tinggal kita mau nggak datang kepada untuk mengerti, membaca, mengerti, dan mengaplikasikannya pikiran Kristus ke dalam kita setiap hari. Ya. Kemudian kita bisa mengetahui kebaikan Allah apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Dari Roma sampai Filemon, kalau kita baca, kita mengerti, ya, kita tahu bahwa kitalah yang akan terangkat rapture ke surga. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Satu, ya, beriman kepada Tuhan Yesus, selamat. Kedua, datang kepada pengetahuan yang benar, yaitu kepada Roma sampai Filemon. Lalu kita bisa menjalankan setiap hari, ya, kehidupan kita. Kita nggak stres, kita nggak gampang tersinggung, kita nggak gampang marah, kita nggak akan enak pokoknya. Ya, kalau masih ada yang stres, masih ada yang tersinggung, masih ada yang yang mengacaukan pikiran kita, berarti kita belum datang kepada Roma sampai Filemon. Baru hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Pikiran, kalau kita melakukan itu, yang kelima adalah pikiran kita tidak sama dengan dunia ini. Banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini, banyak sekali. Kalau kita lihat, apa sih yang sedang terjadi di dunia ini? Masalah ekonomi, kan? Masalah duit, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup, duit. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, contohnya seperti ini. Orang-orang duniawi mengatakan, kita sebagai manusia harus melakukan healing ministry. Healing. Ya, kita dapat datang ke psikiater, psikolog, orang pintar, motivator. Maaf ya, kalau saya sebutkan yang terakhirnya adalah datang kepada pendeta yang memiliki kasih karunia pelepasan. Setelah saya mempelajari Roma sampai Filemon, ini kerjaannya ilah-ilah zaman ini, akhir zaman. Ya, datang kepada pendeta yang memiliki kasih karunia pelepasan. Mulai itu dia bilang, oh ini ada roh jahatnya. Mulai dia berbahasa roh, lalu dia tunjuk, jatuh orang. Pas udah selesai acara, ngaco lagi. Banyak yang dilakukan orang-orang di dunia ini untuk mendapatkan healing ministry. Ada lagi tuh yang mengatakan, lu harusnya ikut camp camp pria-pria sejati, katanya. Yang lucu teman saya waktu itu acara. Ada teman saya bilang gini, lu harus ikut camp pria-pria sejati, katanya. Terus kata teman saya sambil bercanda gini, emangnya gue bukan pria sejati, kan? Saya ketawa dengarnya, kan. Ya, maaf Pak Charles, saya amati teman-teman saya, Pak Charles. Ada teman-teman SMA sahabat saya,
Gua ikut tuh camp pria sejati. Di sono tuh ngadainnya. Terus hari terakhir istri-istri diundang. Tapi dalam perjalanan udah dikasih tahu tuh, istri-istrinya. Udah dikasih tahu, Bu, maafkan ya dosa-dosa suaminya. Ternyata selama menikah udah berapa kali dia selingkuh, gini-gini, dia punya pacar. Oh iya Pak, katanya. Sampai sana, oh manis kata dia. Gua dikasih mawar sama panitia, terus disuruh berikan kepada istrinya. Bilang, "Ma, aku hanya cinta sama kau." Terus gak usah sebutin apa yang lalu, mereka udah dikasih tahu. "Maafkan aku ya Ma, selama ini aku ngaco gini." Istri gue senyum, iya nggak apa-apa. Pas sampai rumah, gue seperti menghadapi macan kata dia. Dicakar dan dicakar. Nah, itu orang banyak yang datang situ. Padahal yang Tuhan mau apa? Sederhana tapi berbobot. Buka Alkitab. Buka kitab Roma. Surat Roma sampai dengan Filemon. Lalu kita sadar, oh iya harus seperti ini ya. Harus seperti ini sebagai seorang bapak. Harus seperti ini sebagai seorang ibu. Harus seperti ini sebagai seorang anak. Harus seperti ini. Pada saat saya mempelajari kitab Roma sampai Filemon pertama kali, Pak, saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan, sebenarnya Engkau telah memberikan bocoran kepada pengikut-Mu, Tuhan, untuk bagaimana melakukan setiap hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan, hanya satu, datang pada firman Tuhan dari Roma sampai dengan Filemon. Hanya itu kuncinya. Bukan datang ke puncak yang dingin, pemandangan yang indah, hijau-hijau. Bukan datang ke Danau Toba, indah airnya, danaunya. Atau datang kepada siapa? Mario Teguh atau pada siapa? Bukan. Kepada pikiran Kristus dari Roma sampai Filemon. Ya. Kita harus terus menggali, terus membaca, memahami, lalu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Ya, itulah 3 kuncinya. Membaca, memahami, dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ya. Oke, saya tidak berlama-lama. Saya ambil kesimpulan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, saya mau baca dari ini saja dari TV Skits. Oke. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 22-nya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ini saya mau bahas sedikit. Kejahatan yang dimaksud bukan hanya kejahatan, melakukan kejahatan kayak yang sedang saat ini, menculik anak-anak dan menjualnya. Bukan hanya itu, banyak kan, segala kan, dari segala jenis kejahatan. Kejahatan yang lebih ini adalah mendoktrin pikiran kita. Ya, jangan datang ke sana. Mohon maaf Pak Charles ya. Kalau kita jemaat yang sudah bergereja di sini dan mendapatkan pengertian akan pengajaran dari Roma sampai Filemon, ya, yang sudah sesuai, jangan pernah pergi dari sini
menganggap semua gereja sama saja. Tidak, saya katakan dari mimbar ini, tidak. Hanya di sini yang mengajarkan dari Roma sampai Filemon. Berarti hanya di sini yang mengajarkan untuk berkenan kepada Allah. Kita ingat ya, yang tadi kita hafal, ayat hafalan yang pertama, 1 Korintus 11 ayat 1 tadi. Pak Charles dan semua yang mengajarkan memegang ayat tersebut ya Pak Charles ya, bahwa kita menjadi pengikut Rasul Paulus dalam menjadi pengikut Kristus. Nah, kemudian dalam pengajaran kita harus berpegang kepada 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Itu. Dan ayat yang terakhir, ya. Kalau kita ingat tadi ya 1 Korintus 11 ayat 1. Ini ayat yang terakhir. Tolong dibukakan untuk multimedia, Filipi 4 ayat 9. Ini perkataan Paulus. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak puas sampai di situ Tuhan. Bukakanlah pikiran-Mu Tuhan pada kami masing-masing pribadi pada saat kami datang untuk membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan surat Roma sampai dengan Filemon. Kami mau menjadi orang yang menjadi seperti Paulus, menjadi media-Mu Tuhan untuk menceritakan kebenaran Allah. Apa kebaikan Allah yang telah dilakukan kepada manusia, kepada semua orang yang belum mengerti. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.